selamat pagi bagi anak-anak Miss. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersuka cita. Ya, bagi anak-anak Miss ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Kita selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah kita di STS Pelita Kasih atas nama Miss Junita Sianturi. Baiklah, tema kita pada pagi hari ini yaitu bermain di lingkunganku. Subtemanya yaitu bermain di rumah teman. Contoh bermain di rumah teman itu ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Pasti anak-anak Miss kalau kita pergi ke rumah teman kita harus menyenangkan. Ya, kita sekarang sudah masuk pembelajaran 2. Di situ ada kegiatan 1. Ada kegiatan satunya. Perhatikan gerak permainan simpa berikut. Lalu tulislah gerakan tubuh yang dilakukan di situ. Apa itu simpa itu? Simpa adalah simpa berbentuk lingkaran yang terbuat dari rotan atau plastik. Ya, baiklah, untuk anak-anak Miss ini di situ diperhatikan dulu gambarnya untuk melakukan gerakan permainan simpa. Yang pertama di situ gerakan tubuh yang dilakukan yang pertama memegang simpa sambil berjalan mengangkat kaki kiri ya. Perhatikan gambarnya anaknya. Gerakan tubuh yang dilakukan memegang simpai di atas kepala ke kanan dan kaki ke kiri. Yang ketiga gerakan tubuh yang dilakukan memegang simpai ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, gerakan tubuh yang dilakukan memegang simpai dengan mengayun ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya gerakan tubuh yang dilakukan memegang simpai ke atas ada dan ke depan. Ya, ini nanti diperhatikan seperti yang di buku PBTMU halaman 23. Dan selanjutnya kita masuk ke kegiatan 2. Kegiatan 2 di situ amati gambar berikut, berilah tanda centang yang memiliki gambar benda padat seperti di rumahmu atau di rumah temanmu, karena kita subtema kita bermain di rumah teman. Contoh benda padat itu yang pertama pensil, pena, piring ya, itu termasuk. Ini nanti berikan tanda terang sesuai dengan merupakan benda padat. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Jika benda padat yang kamu pilih diletakkan pada tempat yang berbeda, apakah bentuknya berubah? Contohnya kita di dalam sekolah kita atau di kelas kalian itu, contohnya kau kelas 2B, kau pindahkan kursi ke kelas 2A, kursi itu tidak ada perubahannya, tetap dia tetap. Contohnya kotak pensil Miss ini anak-anak Miss disuruh Miss mengambil dari kantor, dipindahkan dia ke kelas 2B, dia tetap tidak ada perubahan. Itu benda padat itu. Dan selanjutnya nanti kegiatan lengkapilah kalimat sifat benda padat berikut berdasarkan jawabannya. Ya, bentuk benda padat tidak berubah walaupun diletakkan pada tempatnya yang berbeda, seperti contoh yang dijelaskan Miss tadi. Itu nanti dikerjakan anak Miss. Tuliskanlah 10 benda padat yang ada di sekitarmu. Contohnya benda padat sendok, piring, gelas, itu termasuk benda padat. Ini nanti tuliskan 10. Contohnya batu juga, besi, piring, itu termasuk kelereng yang sering kamu di rumah teman kamu itu sering bermain. Di rumah teman bermain kelereng, itu termasuk benda padat. Ya, baiklah, untuk anak-anak Miss ini kegiatan 3. Berilah tanda centang untuk sikap yang mematuhi aturan. Berilah tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama di situ, aku bermain di rumah dengan berhati-hati, itu termasuk sikap yang mematuhi aturan. Yang kedua, aku bermain kembang api di kamar, itu tidak termasuk mematuhi aturan. Masa anak-anak didik kami bermain di
bermain kembang api di kamar itu tidak mematuhi aturan. Ya, itu nanti dikerjakan halaman 23. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 kegiatan 1 di situ. Bacalah cerita berikut. Itu pasti anak-anak Miss pernah dan orang tua kalian atau orang tua anak didik kami pernah membuat agar-agar. Inilah caranya. Ino dan Cika bermain di rumah Raka. Raka, Ino, dan Cika akan membuat agar-agar. Ibu yang membantu cara membuat agar-agar. Ibu memasak agar-agar pada pancing. Cika mengisi cetakan dengan potongan buah. Ino dan Raka menyiapkan air dan gula. Selesai agar-agar mendidih, dituangkan ke dalam cetakan. Cairan agar-agar didinginkan supaya mengeras. Ya, ini nanti anak-anak Miss hanya dibaca aja, tidak perlu di video. Ini membuat pertanyaan berdasarkan jawaban berikut. Itu kata tanya itu ada siapa, di mana, bagaimana, dan berapa. Itu nanti sesuai tanya. Contohnya yang pertama, tanya. Kalian bertanya, Ino dan Cika bermain di mana? Berarti jawabannya Ino dan Cika bermain di rumah Raka. Ya, ini nanti ditulis kata tanya ya. Selanjutnya nanti nomor 2, 3, 4 dikerjakan. Dan selanjutnya kita masuk ke kegiatan 2. Di situ amatilah gambar berikut. Ya, amati. Coba perhatikan di situ ada benda padat. Yang berisi benda padat itu ada yang air. Baiklah, di situ jawablah pertanyaan berikut dalam bentuk kesimpulan sifat benda ini. Perhatikan nanti anak-anak Miss. Coba dipraktekkan. Nanti masukkan ke dalam botol air. Ya, masukkan ke dalam botol dan dia berbentuk apa atau ke mangkok dia. Mangkok seperti yang kalian sudah pernah praktekkan di bermain di rumah teman. Ya, itu nanti coba diperhatikan sesuai dengan buku BBTmu. Seperti apa bentuk air di dalam botol itu? Dia seperti botol. Ya, itu nanti dikerjakan. Dan selanjutnya kita masuk sifat benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sekali lagi, sifat benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya sabun, ya, itu termasuk sabun itu benda padat. Kalau kalian sudah cekkan, ini termasuk sudah benda cair. Ya, selanjutnya di situ dalam kata-kata berikut ini. Dalam kata-kata berikut terdapat 6 nama benda cair. Berilah garis merah nama benda cair. Ini nanti di dalam kotak ini coba nanti kalian cari 6 benda cair. Contohnya susu, minyak, air, sirup, saus, kecap itu termasuk benda cair. Ya, selanjutnya kita masuk ke kegiatan 3. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata berikut. Cair. Ya, contohnya cair. Kalimatnya benda cair benda gas mengisi cair. Ya, itu kalimat. Nanti bikin kalimatnya. Bentuk ruangan kami persegi panjang, itu termasuk. Berubah, benda cair itu berubah-ubah ukuran. Benda yang memiliki ukuran dan bentuknya berubah-ubah tetap. Benda padat itu memiliki bentuknya dan ukurannya tetap. Itu nanti bikin kalimatnya. Itu kegiatan 3. Kita masuk kegiatan 4. Kerjakanlah perintah berikut ini. Tentukanlah hasil perkalian berikut. 1 dikali 2 sama dengan 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. 9 dikali 2 hasilnya 18. Ya, itu
tentukan hasil perkalian berikut ini. Tentukan hasil perkalian 1 dikali 1 hasilnya 1, 5 dikali 1 hasilnya 5 ya. Bagi anak Miss nanti ini dikerjakan halaman 28 dan Miss akan memberitahukan kepada anak-anak Miss supaya anak-anak Miss menghafal perkalian 3. Coba nanti anak-anak Miss menghafal perkalian 3 dan langsung divideokan ya. Untuk selanjutnya kita masuk kegiatan 5. Di situ perhatikan gambar gerak meniru angin. Kemudian lengkapilah kalimat penjelasannya dengan tepat ya. Yang pertama di situ kaki berjalan di tempat. Kedua tangan titik-titik perlahan diayun. Kepala titik-titik menolak ke kiri dan ke kanan. Bergerak seirama gerak tangan. Ya ini nanti sesuai menjawabnya, gambarnya itu menjawabnya ini sesuai ada di dalam kotaknya di bawah. Ya, itu bagi anak-anak Miss nanti untuk materi pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 2 dan 3, apa yang dijelaskan Miss semoga bermanfaat untuk latihannya, yaitu halaman 23, 24, 25, 26, 27 sampai 28, 29 harus dikerjakan dengan teliti dan langsung dikirim ke WA Miss sendiri pada pukul 10.05 dan anak-anak Miss tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.